Siapkan pakaian baju putih supaya aku bisa bertemu dengan saudaraku di wilayah timur Indonesia di Halmahera Tengah. Sampai kemari diganti dengan baju hitam. Jangan habiskan energi untuk sumpah serapah bertukar kata, tapi mari kita jaga. Yang lalu biarkan berlalu, akan datang kita tatap menuju masa depan yang lebih baik, insya Allah. Memang Pak Ustadz enak saja ngomong begitu. Ustadz kan gak merasa dicaci maki, disumpah serapah, diejek-ejek di internet. Aku juga merasakan yang sama, Besti. Bukan cuma kalian saja. Iya, tapi Ustadz Somad kan sibuk, nggak sempat membaca. Saya juga baca, screenshotnya saya simpan. Kalau kita ikut caci maki, sumpah serapah, kalau dia ucapkan binatang lalu yang keluar dari mulut kita kebun binatang, kalau dia marah-marah kita juga marah, lalu apa beda kita dengan dia? Betul? Maka kita bersihkan hati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Melawan orang yang emosi tidak pernah menang. 1000 kata ditambah 1001 kata. Kita lawan dengan diam, dia ngomong terus. Kita ngomong, dia pakai toa. Tidak akan pernah menang. Kita lawan dengan keras, dia lebih keras. Kita lawan dengan lembut, dia bilang kita takut. Maka yang paling aman adalah anjing menggonggong kafilah. Kita bilang begitu sama dia, kita caci maki, dia sumpah serapah, lalu kita bilang, saya nggak akan melawan kamu, anjing menggonggong kafilah berlalu. Apa? Kau bilang aku anjing? Nggak akan pernah selesai. Jangan pernah berusaha berdamai dengan orang. Jangan pernah berusaha untuk mendamaikan diri dengan orang. Damaikanlah diri dengan diri sendiri. Ustadz Abdul Somad sedang berusaha berdamai dengan dirinya sendiri. Caci maki, sumpah serapah, kalau kita teruskan, kalau kita menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan sumpah serapah, menyimpan caci maki, apa beda hati kita dengan tong sampah? Ustadz selalu mengatakan bersihkan hati dari apa? Dari hasad dengki. Bersihkan hati dari apa? Dari caci maki. Ini nampaknya layar sudah mati. Bersihkan hati, dia muncul lagi. Maka bersihkan hati. Ustadz Abdul Somad, kenapa saya selalu mengingat kata-katanya yang menyinggung perasaan saya, menyakiti hati saya, menusuk dalam lubuk jantung yang paling dalam? Biasanya kalau cawan, mangkok, cangkir, itu di dalamnya ada kotoran, sampah, asbak, debu. Maka sucikan, bersihkan. Seenak apapun kopi, kalau kita tuangkan di cawan yang kotor, bisa kita minum? Nggak bisa. Ini kopi kualitas high quality. Ustaz Abdul Somad tolong minum kopi ini. Ini kopi juara musabakoh kopi internasional. Dituangkan di cawan bekas asbak. Begitu diminum, gimana rasanya Pak Ustaz? Rasa asbak. Tapi kalau kita cuci di air terjun yang bersih, mesinnya masih hidup. Setelah itu baru kita tuangkan, barulah kita bisa menikmatinya. Maka bersihkan hati kita. Ustaz Abdul Somad, dia kotor, dia jahat, dia caci maki, dia sumpah serapah. Kalau tahu dia kotor, dia jahat, dia caci maki, dia sumpah serapah, kenapa kau masih menyimpan gambarnya, menyimpan kata-katanya, menyimpan screenshotnya di dalam hati? Buang dia jauh-jauh. Ustadz ngomong begitu, kemarin kami lihat di postingan Instagram Ustadz posting, sudah kuhapus. Kalau begitu Ustadz sudah membersihkan hati Ustadz, mereka yang minta.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebelum datang kemari berusaha untuk membawa sorban. Saya pesan ke istri saya, bawakan sorban yang paling bagus. Aku akan datang menjumpai saudaraku di wilayah timur Indonesia, di Halmahera Tengah. Sampai kemari sorban itu tidak dipakai, diganti dengan sorban yang baru. Siapkan pakaian baju putih supaya aku bisa bertemu dengan saudaraku di wilayah timur Indonesia, di Halmahera Tengah. Sampai kemari diganti dengan baju hitam. Apa maknanya? Untuk apa kau Abdul Somad pakai baju putih kalau hatimu hitam? Lebih baik kau baju hitam tapi hatimu putih. Ya insya Allah. Enggak ada yang ngajari saya ngomong begitu aja. Saudara yang dimuliakan Allah, saya tahu ini panitia mau ngasih tahu karena Ustaz Somad itu ceramah di mana-mana bajunya putih terus, sampai di komen jamaah nggak pernah ganti baju. Nah kan nanti jamaah muda kalau mau nyari ceramah Ustaz Somad di Bumi Fagu, Ustadz Abdul Somad waktu ceramah di tempat kami ini di Weda pasti. Kenapa? Bajunya hitam. Masya Allah, hitam-hitam si tampuk manggis, sudah hitam kupandang manis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bumi yang sudah diinjak. Kaki Abdul Somad, kaki kanan, kaki kiri sudah menginjak bumi ini. Ini buminya subur sekali. Dari mana Ustadz melihat subur? Tadi begitu dibawa oleh Bapak PJ Bupati, sampai kami melihat kiri kanan, saya lihat pohon kelapa tinggi menjulang ke atas, tidak beraturan, tumbuh sendiri kelihatannya. Sampai ke atas pentas ini juga kelihatan subur, bunga-bunga hijau, merah, kuning, harum semerbak, luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan Indonesia gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, utayan zamrud katulistiwa, di atas tanahnya subur, kebun kelapa, kebun sawit, tanam tanaman, sayur-sayuran, rumput jangan tanya lagi. Ini di atas tanahnya. Bagaimana dengan di dalam tanahnya? Di dalam tanahnya juga luar biasa. Saudara-saudara kita dari Manado datang kemari, saudara kita dari Ambon datang kemari, saudara kita yang ada dari Buton datang kemari. Karena prinsip manusia, di mana ada gula di situ ada semut. Kenapa semua datang kemari? Karena di sini ada nikel. Banyak kotak-kotak tempat pengiriman uang, transfer. Kenapa? Karena sumber uang dari dalam tanah, dikirim pekerja-pekerja dari kampung halaman mengirimkan uang. Maka ini negeri yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah menjaganya sampai hari kiamat insyaallah. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Halmahera ini amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah minas sama, dari langit. Saya berapa kali diajak sholat istisqa minta hujan. Saya undangan maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, nuzul Quran datang, halal bihalal datang, menyambut 1 Muharram datang. Tapi undangan minta hujan belum pernah saya datang. Sekalipun saya nggak mau jadi imam khotib minta hujan. Kenapa? Karena kalau hujannya nggak turun nanti saya dipersalahkan. Enggak pernah saya datang. Tapi ketika diwawancarai wartawan, jawaban saya enggak gitu. Ustaz Abdul Somad kenapa enggak pernah datang ketika diajak untuk minta hujan ketika asap sedang menyapu pulau Sumatera? Kenapa Ustaz enggak mau? Karena yang bakar hutan ikut sholat bersama saya enggak mau. Oh, itu jawaban politis saya. Sebetulnya jawabannya bukan itu. Iya, saya diminta. Pas hujannya enggak turun, yang disalahkan imam. Padahal yang salah makmum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami di Sumatera sholat minta hujan, tapi di Weda betul malah berdoa supaya jangan turun hujan. Tadi turun hujan untuk menyejukkan kita, diberinya kesempatan sejenak supaya Ustaz Somad sampai tabligh akbar. Di mana-mana saya tausiah itu sejam. Tapi khusus di Halmahera Tengah ini waktunya tidak sejam, sementara hujan turun. Begitu hujan turun langsung kita pulang. Shadaqallahul azim.